Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sepuh, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun pengurus Masjid Agung yang saya hormati dan saya ta'limi. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesehatan, masih memberikan kesempatan kepada kita semua dalam rangka meningkatkan daripada keilmuan kita di dalam masalah ketauhidan kepada Allah, di mana ibadahnya seseorang akan sangat bergantung kepada tauhidnya, yang sehingga dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Disitulah di dalam mengenal kita kepada Allah, baik dalam segi sifat-sifatnya Allah yang 20, atau kita mengenal kepada asma-asma'nya Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, maka kita perlu mengkaji satu persatu, yang sehingga asma'nya Allah bukan hanya sebatas lesan kita ketahui, akan tetapi merasuk ke dalam hati kita, ke dalam pemahaman kita, masuk ke dalam rasa di dalam hati kita, yang sehingga dengan demikian ibadah kita akan lebih bermakna, bukan hanya berbentuk gerakan-gerakan zahir, akan tetapi membuat asar dan bekas di dalam diri kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah makna daripada Asmaul Husna Ar-Razzaq atau Al-Mun'im, yang memberi nikmat, Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Sebatas mana kita penganggapan dalam diri kita tatkala kita menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal, sebagai sangu di dalam kita mengarungi kehidupan ini, yang tentunya buat bekal kita beribadah kepada Allah. Di sini ada 3 macam golongan disebutkan. An-nasu fi wurudil minani ala salasati aqsamin. Ada 3 golongan bagi orang yang menerima rizki dari Allah, menerima nikmat dari Allah. Tinggal nanti kita menelaah diri kita masuk golongan yang mana. Jadi satu persatu dari diri kita mungkin tidak sama di dalam menyikapi nikmat dari Allah, di dalam menyikapi Allah itu bersifat Razzaq, maha memberi rezeki. Yang pertama, kata beliau, fariha bil minan la min haitsu muhdiha wa munsyiha. Seseorang tatkala mendapatkan nikmat itu bahagia, dia dapat rezeki bahagia, dia dapat rahmat bahagia. Namun kebahagiaan golongan yang pertama ini dinisbatkan bil minan, yaitu dengan nikmatnya.
La min haitsu muhdiha, bukan bahagia karena yang memberi nikmat, tetapi bahagia karena mendapat nikmat. Lah ini perbedaan yang sangat jauh di dalam ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid yang ditekankan adalah ketuhanan, Khaliknya, bukan makhluknya, Raziknya, yang memberi rozak, bukan riziknya. Inilah perbedaan antara ketauhidan seseorang dengan orang lain terletak di mana di dalam dia menyikapi pemberian Allah. Golongan yang pertama bahagia dia tatkala diberi nikmat, tapi kebahagiaan itu hanya sebatas karena dia mendapat nikmat saja, tanpa menoleh kepada siapa yang memberi. Ya. Jadi tidak ada bedanya dia menemukan sesuatu barang atau dia ada yang memberi barang itu. Kita nemu uang atau diberi uang oleh seseorang, tidak ada bedanya, karena sama sekali orang semacam ini tidak memandang daripada muhdinya wa munsiinya, tidak memandang yang memberi, yang dipandang hanya pemberian saja. Nah, golongan yang pertama ini dikatakan oleh beliau bahwasanya walakin biwujudi mutiati fiha fahadza minal ghafilin, maka disitulah orang tersebut dikatakan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lali, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam Al-Qur'an tentang golongan pertama ini. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa fariha bil minan min haitsu annahu syahidaha. Orang tersebut bahagia tatkala diberi nikmat oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum, kemudian Allah timpakan kepada mereka baghtah, ya, suatu kesedihan, suatu musibah dengan secara tiba-tiba. Ya. Jadi kita ingat, tatkala kita bahagia bima utu, tatkala bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah, Allah mengancam akhadnahum baghtatan. Allah akan mengancam dengan ancaman siksaan, penderitaan yang secara tiba-tiba. Oleh karenanya kita sering dipertontonkan melihat orang yang kaya, dia tidur dalam keadaan bahagia bersama anak istrinya di rumah, kemudian dia tidur di tempat yang empuk dan yang kasur yang empuk, selimut yang kental yang hangat. Besoknya dia tidur di tempat yang dingin, di penjara. Akhadnahum baghtatan. Tidak sangka dia seorang mulia kemudian terhina, dia seorang kaya kemudian dia jatuh sebagai orang yang miskin. Akhadnahum baghtatan. Ini tanda orang yang mendapat nikmat melihat hanya nikmatnya saja, tidak melihat yang memberi nikmat. Jadi tidak ada terima kasihnya kepada Allah. Orang seperti ini tidak mungkin peduli apakah yang didapat itu halal apa haram. Kenapa? Karena yang penting dapat. Itu golongan yang dikatakan oleh Allah farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Dia bahagia hanya memandang pemberian, tidak memandang yang memberi. Kemudian golongan yang kedua, wa fariha bil minan min haitsu annahu syahidaha minnatan mimma arsalaha wa ni'matan mimma awsalaha yusdiku alaihi qauluhu ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Golongan yang kedua, dia bahagia, dia dapat nikmat. Fariha bil minan, bahagia dapat nikmat, bahagia dapat rezeki. Min haitsu annahu syahidaha minnatan, dipandang dari segi dia mendapat riziknya, saya sudah bahagia, ya.
arsalaha wa ni'matan mimman awsalaha, dan dia juga bahagia karena yang memberi nikmat itu adalah Allah yang maha memberi rezeki. Jadi ini ada nilai tambahnya dari tadi. Kalau tadi hanya sebatas melihat daripada riziknya tok, tidak membahas, tidak melihat yang memberi rizik. Kalau golongan yang kedua ini adalah golongan di mana orang tersebut melihat dia diberi rizik mimman awsalaha, dan juga melihat yang memberi rizik. Jadi kedua-duanya sama-sama terpakai ya. Artinya dia bersyukur kepada Allah dan juga dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung di dalam Al-Quran pada golongan ini, kul bifadlillah, katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan sebab anugerahnya Allah, wa birahmatihi, dan juga rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Jadi ada campur tangan Allah di dalam sudut pandangnya, bukan hanya melihat daripada rizik yang dia dapat. Kemudian golongan yang ketiga, wa fariha billah ma syaghalahu minal minan dhahiruhu mati'atiha wala batinu mantiniha bal syaghalahu nadru ilallah amma siwallah. Golongan yang ketiga adalah golongan di mana tatkala dia mendapatkan rizki, fariha billah, dia bahagia karena yang memberi itu Allah. Jadi dia tidak melihat riziknya. Artinya apakah dia tidak bersyukur tatkala diberi rizki? Bukan itunya. Yang pandangan pertama tertuju kepada billahnya, bukan pemberiannya ya. Ini harus dibedakan. Dalam segi prakteknya sama, orang mendapat rezeki pasti bahagia, namun kebahagiaan ada yang bahagia karena pemberian itu, ada yang bahagia karena pemberian plus Allah yang memberi. Golongan yang ketiga kebahagia karena Allah memberi rezeki. Apa perbedaan di antara tiga golongan ini? Yang pertama, perbedaannya orang-orang yang melihat hanya riziknya saja yang dilihat, ini golongan-golongan korun ya, golongan-golongan korun. Kenapa korun ditenggelamkan? Kenapa korun tidak mendapat ampunan dari Nabi Musa? Padahal di saat itu korun itu minta maaf kepada Nabi Musa sebanyak 70 kali. Di saat beliau sudah tenggelam, tinggal seleher mau tenggelam, berikut kerajaannya Korun itu minta maaf kepada Nabi Musa sebanyak 70 kali, namun tidak dimaafkan oleh Nabi Musa. Apa alasannya Musa? Sudah keterlaluan ya. Padahal Allah menegur Musa, kok andaikan Korun itu minta maaf kepadaku 1 kali saja saya maafkan. Kenapa sepupumu sendiri minta maaf sampai 7 kali enggak kau maafkan? Jadi Korun itu masih sepupu dengan Nabi Musa ya. Makanya tatkala orang berdakwah itu kebanyakan yang menjadi hambatan memang saudara. Jadi itu sudah menjadi bagian daripada kudrat ya. Sebagaimana yang terjadi kepada Korun, melihat kekayaan yang dia dapat, keberhasilan yang dia miliki adalah hasil jerih payahnya sendiri tanpa melihat campur tangan Allah. Golongan inilah yang disebut minal ghafilin, orang-orang yang lupa. Kok andaikan dia bersyukur, dia hanya bersyukur bil lisan saja, paling mengatakan alhamdulillah aku dapat nikmat, tapi yang disyukuri bukan Allahnya, nikmatnya. Jadi syukurnya luput ya. Kenapa? Karena di dalam ininya tidak ada Allah, yang dilihat hanya nikmat. Maka syukurnya syukur yang luput. Nah, golongan yang ketiga ini adalah suatu golongan di mana dia melihat yang pertama kali sudut pandang, yang dilihat bukan pemberiannya tetapi yang memberi. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia senang dan bahagia tentang apa yang diberikan oleh Allah.
Lah golongan-golongan seperti ini adalah golongan-golongan yang dikatakan bahwasanya ma syaghalahu minal minan bal syaghalahu nadru ilallah amma siwahu. Dia sibuk memandang daripada kekuasaan Allah tanpa dipengaruhi oleh apapun. Dan sikap-sikap seperti inilah yang diterapkan oleh Rasulullah, yang diterapkan oleh para sahabat, dan diterapkan oleh ulama-ulama salaf. Apa tandanya? Biasanya orang yang mempunyai sudut pandang seperti ini orangnya tidak akan pelit. Kenapa? Karena dia melihat bahwasanya ini milik Allah. Orang yang punya sikap seperti ini dikatakan di dalam Al-Quran, Qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah yang memberi. Sudah tidak ada yang lain. Yang lain cuma perantara, yang lain cuma syariatnya. Andaikan orang sekampung mau memberi, Allah melarang, tidak bakalan bisa. Sebaliknya, orang sekampung mau iri, mau hasud, mau membaikot daripada dagangannya, tapi Allah memberi, Allah ngasih rezeki, tidak akan bisa orang untuk menghalanginya. Makanya di sini Qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah dan tinggalkan mereka di dalam kesesatan, di dalam kelalaian mereka. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat yang memandang minan ini, betapa luar biasanya sudut pandang. Yang membedakan kita itu hanya sudut pandangnya. Masalah nikmatnya semuanya diterima. Orang yang hanya melihat nikmat Allah, dia terima nikmat. Orang yang melihat nikmat dan Allah, dia terima nikmatnya. Orang yang melihat hanya Allahnya saja tanpa melihat nikmatnya, semuanya diterima nikmatnya. Akan tetapi yang membedakan kita sudut pandangnya. Andaikan kita punya modifikasi pemikiran yang lebih bertauhid, ya, tentunya kita akan berpikir begini: Allah memberi nikmat kepada kita, Allah memberi rezeki kepada kita. Tetapi biasanya orang memberi itu kan identik dengan pamrih, ya. Orang memberi identik dengan pamrih. Orang tua memberi anak, katanya ikhlas, enggak ikhlas. Orang tua menyekolahkan anak, ikhlas, oh enggak ikhlas, ya. Kenapa saya katakan enggak ikhlas? Karena itu memang kewajiban. Andaikan anaknya enggak disekolahkan, sing rekoso wong tuane pada akhirnya. Makanya dia memperjuangkan dirinya sendiri hakikatnya, ya. Yang ikhlas itu hanya Allah memberi. Kenapa? Karena Allah memberi kita. Apa butuhnya Allah pada kita? Tidak ada. Allah tidak butuh kita, ya. Kalau kita ngasih istri, kita butuh istri. Kita ngasih anak, kita butuh anak. Kita ngasih orang lain, fakir miskin, kita butuh pahalanya, ya. Kita butuh pertolongan Allah. Tatkala orang menolong daripada orang lain, Allah akan mungkin tatkala kita memberi masih ada pamrih semacam itu. Walaupun pamrih itu diperbolehkan di dalam agama. Innallaha fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhi. Kita ingin mendapat pertolongan Allah, kita ingin menyambut pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Perbanyak nolong orang lain. Walaupun di dalam hati kita ingin ditolong Allah sebenarnya, tapi pamrih itu dibenarkan di dalam agama. Kita berbuat itu pasti ada pamrih, walaupun kita kepada keluarganya sendiri ada pamrih, ya. Yang tidak punya pamrih itu hanya Allah yang memberi, Ar-Raziq, hanya Allah yang memberi. Kenapa kita memberi? Allah memberi kepada kita. Allah memberi rezeki, memberi makan, memberi pakaian kepada kita. Padahal Allah tidak butuh kita. Andaikan kita tidak makan, apa urusannya? Andaikan Allah tidak disembah, apa urusannya? Manusia saat dunia maksiat kabeh ora bakal Gusti Allah ku gagal dari Tuhan, ya. Dan andaikan semuanya taat saat dunia, tidak bakal menambah derajatnya Tuhan. Tetap tidak berkembang sedikit pun. Artinya amal ibadah manusia tidak mempengaruhi daripada derajat kealiyahan Tuhan, bahwasanya Allah wal aliyul azim. Tapi kenapa Allah memberi? Lah ini pertanyaannya, ya. Kenapa Allah memberi kepada kita? Kenapa Allah mencukupi kita?
Disitulah yang dipinta oleh Allah. Jadi terjadi hubungan antara makhluk dengan Khalik, antara tauhidnya seorang hamba kepada Tuhannya. Pemberian itu hanya sekedar ujian, ya. Rizki, pangkat, derajat itu hanya bentuk daripada ujian Allah saja, ya. Tatkala seseorang diuji dengan itu, dan ujiannya masing-masing akan berbeda-beda, ya, masing-masing akan berbeda-beda. Ada orang diuji dengan banyak rezeki, ada orang yang memang dalam hadis Rasul dikatakan inna ibadi lakana imanuhum bil ghina. Ada sebagian hamba memang sempurnanya imannya itu mergo kaya. Lau afqartuhu lakafar. Ku andaikan aku buat melarat orang itu, dia akan jatuh kepada kufur, ya. Jadi orang sebagian ada yang memang kudu sugih kufur, dia melarat kufur dia, makanya dibuat kaya oleh Allah agar tidak kufur. Maka innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Allah menjembarkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki? Orang-orang diantaranya orang-orang yang seperti itu. Orang yang kuandaikan imannya itu sempurnanya imannya memang dengan sebab dia kaya. Lau afqartuhu lakafar. Kuandaikan dia miskin maka dia kufur. Wa inna ibadi, dan juga ada sebagian hambaku kata Allah, ya, imanuhu bil faqri, imannya itu sempurna dengan sebab fakir. Lau aghnaytuhu, ku andaikan aku buat kaya dia, la kafar, maka dia akan kufur. Makanya di situ kita tidak bisa meri kepada orang-orang yang kaya tetapi apik. Lah memang dia ku andaikan fakir kufur dia. Ya. Demikian juga ada orang yang fakir tapi tidak kufur dia. Tetap kuat, qanaahnya kuat, sifat tauhidnya kuat, walaupun fakir, walaupun sakit-sakitan jamaah terus, majelis taklim luar biasa. Artinya keadaan ekonomi tidak mempengaruhi keimanannya, berarti dia masuk dalam golongan inna ibadi, orang-orang hambaku kata Allah, di mana dia imannya memang harus fakir. Lau aghnaytuhu lakafar, ku andaikan tak kei bondoke menyelencong gitu. Lah disitulah makna daripada apa yang disampaikan oleh Allah, innallaha faddala ba'dahum ba'dan fi rizq. Allah melebihkan satu dengan yang lain di dalam masalah riziknya, karena Allah yang tahu kadar daripada keimanan kita. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan, disinilah poin kita. Bagian yang ketiga adalah bagian yang dimana bal syaghalahun nadru ilallah amma siwah wal jam'u alaihi fala yashhadu illa iyyah. Tidak menyaksikan daripada nikmatnya itu, tidak menyaksikan pemberiannya, tapi yang disaksikan Allahnya yang memberi. Tatkala Allah memberi rizki kepada kita, spontan manah kita, hati kita itu langsung kembali kepada Allah. Berpikir, kenapa Allah masih rezeki pada saya, padahal Allah tidak butuh saya. Kenapa Allah ngasih rezeki kepada saya, padahal saya bermaksiat dengan rezeki yang Allah berikan. Lah disitulah perbedaan tauhid tentang masalah sifat Ar-Razzaq. Itu ada 3 macam, tinggal kita mengkaji, kita masuk dalam golongan apa, golongan pertama, kedua atau ketiga. Kalau golongan pertama hanya memandang pemberian Allah, tidak memandang Allah, itu masuk ghafilin, orang-orang yang lalai. Kemudian yang kedua memandang nikmatnya dan juga memandang yang memberi nikmat, jadi kedua-duanya jalan. Kemudian yang ketiga langsung yang dipandang adalah Allahnya. Tatkala kita diberi oleh seorang yang mulia, diberi hadiah, yang pertama kali yang membuat bangga apa? Pasti yang memberi, kan? Bukan pemberiannya. Urusan pemberiannya nomor 1000, ya.
Umpamanya kita dikasih hadiah oleh seorang raja, oleh seorang ulama terkenal, oleh seorang presiden, padahal pemberiannya mempulpen, ya, pemberiannya mempulpen. Kita beli sendiri mampu, tetapi karena yang memberi adalah seorang yang mulia, jadi yang menjadi kebanggaan itu bukan pulpennya, tapi yang memberi. Nah, sudut pandang inilah yang harus kita latih, yang harus kita didik di dalam diri kita. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini tafsir daripada ayat itu. Yang sehingga makna daripada kufur di situ bukan kufur lalu kufur iman, tidak, tetapi kufur nikmat. Artinya apa? Golongan yang pertama ini masuk dalam golongan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Berkaitan dengan ayat itu, kau andaikan kau mengkufuri nikmatku, bukan tidak percaya ini nikmatnya Allah, hendak. Yang dimaksud kufur nikmat itu bukan tidak percaya ini pemberian Allah, bukan. Tetapi dia tidak memandang Allah yang memberi, tidak berterima kasih kepada Allah yang memberi, yang dianggap cuma pemberiannya saja. Ini namanya kufur nikmat. Makanya di sini dikatakan tadi farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Jadi tidak sedikit orang kaya langsung jatuh miskin, orang bahagia langsung susah. Kenapa? Karena kebanyakan yang dipandang nikmat Allah itu pemberiannya, yang sehingga nikmat itu tidak dihiraukan entah halal ataupun haram. Akibatnya fa akhadnahum baghtatan. Kemudian ikhwani rahimakumullah, tazammana hadzal fasla bayana ma yuhmidu min ahwalin nas. Inilah yang terjadi kepada seluruh manusia, kata Syekh Ibnu Atha. Bermacam-macamnya ahwalun nas, tingkah laku atau keimanan seseorang di dalam dunia ini. Wa ma yadhum anhu wurudun ni'am alaihim wa husulul farah idza kalahum wa yubayyin lahum alaihim ma yakunu min dzalika syukran laha. Jadi di antara orang-orang itu memang ada yang bersyukur dengan lesannya, ada tapi tidak bersyukur dengan hatinya. Ada orang yang bersyukur dengan hatinya tapi tidak bersyukur dengan jiwa raganya. Jadi syukur itu ada 3 tingkatan. Yang pertama alhamdulillah dengan lesan, itu masuk golongan yang pertama, wafilin. Tapi yang disyukuri bukan Allah, tapi nikmatnya tok. Alhamdulillah dapat nikmat, raga kasih ngekei sapa. Ya. Kemudian golongan yang kedua syukur dengan hatinya, artinya hati itu meyakini ini nikmat memang dari Allah. Kemudian yang ketiga syukur bil jawarih, ya. Nikmat ini Allah yang ngasih, Allah ngasih nikmat ini agar Allah memberi kekuatan atau agar Allah memberi menyembahku, agar Allah ditasarrufkan riziknya Allah ini kepada jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah tapi tidak mentasarrufkan nikmat itu kepada jalan yang benar, itu namanya bukan syukur. Syukur itu tidak dibilang, tidak dianggap tatkala mengatakan alhamdulillah tapi habis itu dipakai hal-hal yang tidak baik, ya. Syukur yang pertama itu tidak dianggap, ya. Karena yang dianggap adalah pentasarrufan daripada nikmat itu sendiri. Kemudian qasamal muallif salasata qiyam wa ja'alaha tarfataini wa wasitatun qismun fi ghayatud dina'a wal khasyah. Golongan yang pertama yang disebut tadi dikatakan fi ghayatid dana'ati wal khassati wa hum alladzi farihu bin ni'am min haitsu anna fiha qada. Dikatakan golongan pertama itu adalah golongan ghayatud dina'ah, orang yang sangat hina di hadapan Allah. Nerima nikmat tapi orang matur nuwun, bahkan sing ngekei ra dianggap. Itu fi ghayatid dina'ah wal khasyah. Siapa mereka? Wa hum alladzina farihu bin ni'am,
orang-orang yang bahagia mendapat nikmat min haitsu anna fiha qadha, dipandang dari segi nikmat itu dapat memenuhi kebutuhan, ya. Wa nailu awradihim, dan dapat mencapai daripada tujuan, wat tamattu bi syahawatihim, dan juga mencapai apa yang diinginkan. Fa ahwalu haula'i mazmumatun jiddan, merekalah yang betul-betul tercela di hadapan Allah, betul-betul terhina di hadapan Allah. Asbaha syai'un bihim al-an'am, mereka diibaratkan para binatang tidak akan berterima kasih kepada tuannya, ya. Tatkala kita ngasih sesuatu, majikannya tidak mungkin digagas, yang digagas adalah makanannya. Kita ngasih kucing, kita ngasih anjing, pasti yang digagas daripada pemberiannya, bukan orang. Makanya di situ dikatakan orang-orang yang seperti itu dikatakan asbah syai'un bihimul an'am. Wa hadza ahwalu ahlut tardi wal bu'di wal istidraj, ini adalah golongan-golongan yang masuk ahlut tardi, masuk golongan orang-orang yang ibadahnya ditolak. Berapapun dia beramal, ahlut tardi ditolak. Wal bu'di, dan dijauhkan dari rahmatnya. Wal istidraj, dan orang-orang ini diluluh karo Gusti Allah. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dikai bondo sing akeh. Tujuannya apa? Ken tambah atau. Memang disesatkan dengan bondo. Nah, disitulah godaan yang sulit kita bedakan. Makanya tatkala kita melihat seseorang kesuksesan hanya dari segi materi, itu sangat keliru. Innallaha ta'ala a'tad dunya liman ahab wa man lam yuhib. Allah itu memberi harta dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Makanya di sini ada orang yang diberi nikmat banyak tetapi istidraj, dia memang diluluh karo Gusti Allah. Dikei tambah maksiat tambah diluluh, tambah nyelencong tambah diluluh oleh Allah. Makanya jangan bangga tatkala ngopo kok aku tatkala bermaksiat kok rezekiku lancar. Oh, jangan sampai punya perasaan seperti itu. Itu rizki istidraj. Tanda orang-orang tersebut min alamatil bu'di wat tardi, tanda orang-orang tersebut dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya dan amal-amalnya ditolak, dan orang itu memang akan dijerumuskan oleh Allah. Hati-hati tatkala kita menghadapi suatu kondisi, semakin bermaksiat kok semakin rezekiku lancar, terus punya perasaan seperti itu. Dandani tauhid yang seperti itu adalah tauhid yang cacat, ya. Berarti orang itu melihat daripada amal, melihat daripada ibadah hanya diukur dari segi nikmat, bukan yang memberi nikmat. Hanya segi pemberian saja, bukan yang memberi. Padahal kita tahu bahwasanya ada namanya rizki istidraj, rizki luluhan dari Allah yang memang sengaja diberikan kepada orang-orang man lam yuhib, orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kemudian wahadal ahwal ba'idatun minasyukri munafiyatun lahu, orang-orang yang dalam golongan ini ba'idatun minasyukri, dia jauh dari syukur. Bukan hanya tidak syukur, jauh dari syukur. Yang sehingga kuandaikan dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahnya bukan untuk Allah, tetapi alhamdulillah punya nikmat, alhamdulillah punya rezeki, bukan diberi rezeki. Lah disitulah letak perbedaan. Kenapa orang yang bersyukur mengatakan alhamdulillah, belum dikatakan syukur? Karena lihat konteksnya, yang disyukurin itu nikmatnya apa yang memberi nikmat. Makanya ada kalimat wa hadzal ahwal ba'idatun minasyukri munafiyatullah. Wa qassama fi ghayati syaraf wal jalal wa hum alladzina farihu bil mun'im faqat. Kebalikan daripada tadi hanya melihat nikmat, kemudian orang tersebut
dikatakan orang yang ghayatun nidaah wal hasyah, orang-orang yang sangat asor. Kebalikan dari tadi adalah ghayatus syaraf wal jalal, orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang agung di hadapan Allah, punya nilai tauhid yang tinggi di hadapan Allah. Wahum alladzina farihu bil mun'im faqat, dia adalah orang-orang yang farihu bil mun'im, berbahagia dengan Allah yang memberi nikmat. Ya. Jadi kebahagiaan itu karena Allah yang memberi. Kok andaikan selain Allah umpama tuyul yang memberi, dia tidak bahagia. Tetapi ya golongan yang pertama wis ra gagas, mbuh tuyul buta ijo sing ngekeki wis ra gagas. Sing penting dapat, sing penting entuk. Nah, disitulah perbedaan tauhidnya seseorang. Walam yaltafithu ila zahirin ni'am. Orang yang semacam terakhir ini, yang semacam kedua ini, orang yang ghayatus syaraf wal jalal adalah orang-orang yang lam yaltafitu ila zahirin ni'am. Dia tidak memandang nikmatnya sedikit atau banyak. Dia tidak memandang ini pemberian ini apa, nilainya berapa, banyak atau sedikit, bagus apa tidak bahas. Yang penting yang dinilai, yang dipandang di dalam hatinya langsung kepada yang memberi nikmat. Nah, ini golongan orang-orang yang sulaha, orang-orang solehin. Tandanya orang seperti ini biasanya tidak mencintai dunia, sebagaimana doanya Syekh Hasan Asadili, ya Allah lapangkanlah rizkiku, tapi jangan kau jadikan penghalang rezeki itu di akhirat. Ya Allah, jadikan rezekiku itu di kepalan tanganku, tapi jangan jadikan di hatiku. Ya. Apakah orang kaya itu dilarang? Ondan. Bahkan sahabat-sahabat itu Masya Allah, sahabat-sahabatnya Rasul itu banyak sekali yang kaya raya. Bahkan kita tahu ada sahabat Rasulullah yang kekayaannya terkenal, Sayyid Abdurrahman bin Auf. Beliau itu punya kekayaan, tatkala beliau mau wafat dia susah, takut-takut harta yang dimiliki itu menjadi beban hisab besok. Oleh karenanya sebelum dia meninggal wasiat agar hartanya itu diberikan kepada ahlul badar yang masih hidup, orang-orang yang ikut perang Badar Rasulullah, 313 orang itu. Kemudian yang masih hidup ada 100 orang, yang masih hidup itu disuruh diberikan hartanya Sayyid Abdurrahman bin Auf. Per orang berapa? Per orang 400 dinar. Kalau 1 dinar kurang lebih 4 gram, koma sekian. Ya, 1 dinar 4 gram, koma sekian. Anggap 1 dinar 4 gram begitu. Berapa harga emas sekarang? Bapak-bapak biasanya ramudin harga emas. Yang takut ibu-ibu apalah. Umpamanya anggap 1 juta, kurang lebihnya segitu. Ini bukan mamas ya, bukan campuran nikel itu. Ini emas asli karat 24 karat. Kuandaikan 1 juta, per gramnya 4 juta. Ya. Kali 400 gram. Ya. Berapa juta? Hampir 1 M, 1 M lebih, 1,6 M kurang lebih. 4 kali 4, ya, 4 kali 4, 8, 16. Per orangnya ahlul badar itu mendapat warisan atau hibah daripada hartanya Sayyid Abdurrahman bin Auf tatkala mau meninggal. Per orang itu 1,6 M, sebanyak 100 orang. Hitungan dewi, hitungan dewi. Tegel ndak, tekan ndak orang sekarang kayak gitu ya, tekan ndak bakal. Inilah imannya para sahabat yang memandang bahwasanya mereka mempunyai harta tapi tidak ditaruh di sini. Mereka mempunyai harta tapi yang dilihat al-mun'imnya, jadi dikembalikan lagi kepada ar-raziknya yang memberi rezeki, dikembalikan kepada Allah al-mun'im yang memberi nikmat ya. Itulah keimanannya, bagaimana sudut pandang para sahabat Rasulullah, yang sehingga tidak heran mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah ya. Bahkan Zaid bin Sabit
panitia pengumpulan mushaf Al-Quran ya. Zaid bin Sabit, beliau adalah sekretaris jenderalnya Rasulullah, mulai dari surat menyuratnya Rasulullah ke negeri-negeri, ke gubernur-gubernur, beliau yang tukang nulisnya. Beliau itu tatkala mau wafat meninggalkan warisan sebanyak 300.000 dinar ya. Kalau 1 dinar itu 4 juta, ping 300.000 wis ra mudeng ya. Mumet sing arepnya Bang ya. Tetapi semuanya itu dikasihkan, dikembalikan lagi kepada perjuangannya Rasulullah. Disitulah bukti bahwasanya mereka memiliki harta tapi tidak mencintai harta. Makanya dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya beliau tatkala mau nazak, beliau susah, beliau sedih, takut harta itu menghalangi daripada pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhwani rahimakumullah, betapa sudut pandang para aulia ussolihin, para aulia ussiddiqin dipandang daripada amanahnya yang luar biasa, kezuhudannya yang luar biasa, yang sehingga salah satu sahabat yang bernama Ubaidah ya. Ubaidah itu adalah seorang yang paling dipercaya oleh Rasulullah, paling amanah setelah Rasulullah, yang sehingga dikatakan aminu hadil ummah Abu Ubaidah, orang yang paling aku percaya, yang digelari al-amin oleh Rasulullah langsung itu Abu Ubaidah. Beliau menjadi seorang gubernur, kemudian Abu Bakar Sayyidina Umar mengutus mengirim bantuan kepada, kuandaikan sekarang bantuan Covid gitu. Bantuan Covid, ngirim bantuan kepada para fuqara di gubernur di daerah itu. Berapa banyak? Arsala Umar bin Khattab 400 dinarin. Umar bin Khattab mengirim daripada 400 dinar ya, 400 dinar, kurang lebih saem setengah. Kemudian Umar bin Khattab memang sengaja menguji daripada keamanahan Ubaidah. Kemudian Umar mengatakan kepada orang yang diutus itu, suruh menyampaikan dinar itu, fandur ma tasna Umar Ubaidah, delok apa sing dilakoni Ubaidah kepada dengan harta ini. Kemudian utusannya itu setelah melapor kepada Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya qad qassamaha hadal mal, Abu Ubaidah itu adalah orang yang sangat amanah dan menasarrufkan uang sebanyak 1 M itu sampai habis. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ummah fi rajulin amin kama abad. Alhamdulillah Allah masih menjadikan umat ini amanahnya seperti Abu Bakar. Artinya apa? Beliau betul-betul melihat daripada harta itu bukan daripada kenikmatan di dunia, tapi melihat daripada al-mun'imnya. Ini yang perlu kita latih, ini yang perlu kita didik di dalam diri kita, agar tatkala kita menerima nikmat baik sedikit atau banyak tidak mengeluh dan tidak selalu tidak selalu galau. Kalau kita hanya melihat dari nominalnya saja, kita akan selalu mengeluh sebagai umat. Tetapi tatkala kita melihat al-mun'im, orang yang adat, yang memberi nikmat, itulah yang menjadikan qasam, pembagian kepada umatnya. Insya Allah kita akan tetap bertauhid dan tauhid kita tidak akan cacat. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.